Kultivator. Ada yang menyebutmu seruntul, ada juga yang menyebutmu edik. Akan tetapi kau merebut kekuasaan dan dominasi cangkul. Kultivator. Berapa banyak cangkul yang kau buat menganggur? Akan tetapi mau tidak mau, aku akhirnya menggunakanmu juga. Oh, kultivator seruntul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia dengan channel saya ya. Kemarin lahan saya ini habis di kultivator ya teman-teman ya. Jadi awalnya yang saya bersikukuh ya untuk mempertahankan konvensional ya, atau saya cangkul lah ya agar lebih presisi gitu ya teman-teman ya, kalau cangkul, karena kita bisa melakukannya itu batang demi batang ya untuk tembakau ini. Akan tetapi kemarin waktu ada di sekitar saya itu, di sekitar tempat saya itu ada orang yang menggunakan kultivator ya, saya kok kepikiran ini sembari saya menunggu ya, mencari yang mungkin ada yang tidak sehat, ada yang mati, ada yang perlu saya ganti gitu ya. Itu saya sudah punya lahan yang sudah istilahnya sudah didangir gitu ya. Jadi akhirnya saya berpikir ya nggak apa-apalah untuk kali ini saya coba menggunakan itu, yang tadinya awalnya saya memang berniat ya saya sambil jalan aja ya, maksudnya saya cangkul sendiri gitu ya menggunakan alat konvensional. Akan tetapi ternyata keadaan untuk tanaman saya ini memang sedikit ada gangguan ya teman-teman ya. Jadi banyak yang layu batang atau ngeleles itu ya. Akhirnya ya saya memutuskan untuk menggunakan kultivator ya, sambil nanti membetulkan ya mana yang perlu diganti ya teman-teman ya, ada yang butuh sulam mungkin ya. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti video saya kemarin ya, ada yang mungkin saya dangir itu ya, ya untuk cuman dapat beberapa gulut saja teman-teman ya. Akhirnya saya berpikir kemarin nggak ada salahnya juga ya untuk menggunakan kultivator, karena memang kultivator atau seruntul atau menyebutnya edik juga itu memang ya alat sebagai pendamping petani juga ya. Harusnya kita memang sudah menggunakan alat-alat tersebut ya, karena untuk mempersingkat waktu tentunya lebih efisien juga ya teman-teman ya. Akan tetapi ya memang untuk kita yang bekerja ini memang ya masih banyak ya teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan ya untuk teman-teman kita yang menggunakan cangkul itu juga masih banyak ya. Jadi mencari orang cangkul itu susah ya, kalau adanya itu ya, apalagi kalau memang tanaman kita sudah waktunya ya nggak ada salahnya juga. Jadi inilah teman-teman ya yang dimaksud dengan kultivator atau edik. Dengan alat ini kita bisa lebih mudah dangir ya. Jadi untuk jarak antara tanaman ini memang jika kita ingin menggunakan kultivator ini kita harus paling tidak 1,10 meter ya, agar alat ini tidak mengenai daun tembakau. Ini yang dimaksud dengan dangir, atau orang menyebutnya dengan menyodong ya teman-teman ya. Jadi kultivator ini memang multifungsi, bisa juga untuk hanya sekedar mencacah rumput ya. Ada juga yang minta langsung dibuka dangiran seperti ini, yang tentunya membuat pekerjaan kita lebih efisien, baik itu mengenai harga, kemudian tenaga kerja juga. Karena memang kalau kita menggunakan cangkul ya teman-teman ya, untuk dangir seperti ini kita paling tidak untuk 1/4 hektar itu membutuhkan cuman setengah hari saja selesai. Itu paling enggak ada orang 4 ya, atau sampai orang 6 ya, itu kalau untuk lahannya sebelumnya sudah di traktor terlebih dahulu. Tapi untuk lahan yang belum ditraktor seperti ini kita
tentunya nggak selesai kalau cuman setengah hari ya, biasanya sampai 1 hari ya teman-teman, karena memang prosesnya tentunya lebih sulit karena untuk tanah ini masih padat ya teman-teman. Tapi saat kita menggunakan kultivator seperti ini, maka untuk lahan yang sebelumnya tidak ditraktor itu lancar-lancar saja ya teman-teman, asalkan tidak terlalu kering ya untuk tanahnya. Jadi misalkan kita ingin hasilnya bagus, kita harus mengairinya terlebih dahulu ya, atau didesel terlebih dahulu. Setelah itu kita baru menggunakan alat kultivator ini agar tanah yang kita kultivator ini empuk ya, dan hasilnya mungkin tentunya pasti berbeda ya dengan tanah yang keras ya teman-teman. Memang menggunakan kultivator ini tidak sepenuhnya sempurna ya teman-teman, karena masih saja ya untuk bagian pohon tembakau ini atau batang tembakau ini bisa saja terkena tanah ya, tanah yang terkena rotari daripada alat ini ya biasanya bisa menimbun batang tembakau itu sendiri ya. Berbeda dengan kita menggunakan cangkul karena kita tentunya lebih berhati-hati. Makanya untuk alat ini meskipun ya memang cepat untuk membuat gulutan seperti ini ya, atau kita untuk dangir ya, akan tetapi untuk lebih sempurnanya tetap saja kita menggunakan cangkul untuk membetulkan untuk bagian-bagian pangkal daripada pohon tembakau ini sendiri ya teman-teman. Jadi memang kita harus membetulkan juga, akan tetapi tentunya lebih ringan ya. Cuman kita membetulkan mana yang kurang tepat gitu aja ya. Jadi untuk kultivator ini meskipun cepat dalam penanganan atau dalam dangir ini, tentunya tidak lepas juga dari kekurangan ya. Karena tetap saja untuk bagian-bagian yang kadang tidak sampai mepet di pangkal itu juga kita harus membetulkan. Tujuan utama kita mendangir tembakau ini yaitu yang pertama untuk jalan air nanti ketika kita mengairi tembakau ini. Yang kedua untuk menutup batang atau pangkal daripada pohon tembakau itu sendiri, agar untuk akar yang ada di bagian pangkal bisa tumbuh ya teman-teman. Selain itu juga bisa menguatkan tanaman agar tidak goyang jika terkena angin. Makanya untuk bagian pangkal ini sangat penting. Selain kita bisa membuatnya adem lebih tahan lama, tentunya juga kita membuat tanaman ini lebih aman terhadap goncangan angin. Ini untuk yang lahan diolah menggunakan kultivator ini, maka lahan ini akan terlihat seperti ini. Ya tentunya lebih efisien karena lebih cepat teman-teman ya. Karena dibandingkan kita mencangkul memang satu gulut ini ya perlu berapa waktu ya. Cuman kalau menggunakan edek itu ya mungkin satu jalan kan langsung jadi teman-teman. Jadi ini yang namanya disodong ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman untuk yang sudah mensupport channel saya. Terima kasih juga untuk yang komentar ya di kolom komentar.